Dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah. Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Tan. Ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan. Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut, yang kumuh-kumuh juga kita bereskan pelan-pelan. Gak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki. Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender bias ya. Saya boleh nggak Pak, kita buat sejarah di Indonesia. Harga rumah buat rakyat turun. Boleh nggak Pak? Saya berdoa sama Tuhan, semoga saya dikasih kesempatan melakukan itu Pak. Harga rumah di Indonesia bisa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya di channel Sudut Pandang. Ya, saya di sini akan membagikan sedikit informasi nih mengenai salah satu menteri Bapak Prabowo Subianto ini yang melakukan gebrakan baru bersama negara Qatar. Dan jelas ini untuk rakyat kecil sekaligus untuk membungkam para pembencinya. Waduh. Yuk kita tonton saja videonya. Kemudian Pak Rosan juga beberapa waktu lalu sudah melaporkan kepada Presiden begitu banyak investor yang masuk ke Indonesia, bahkan target-target yang dalam biasanya lebih panjang bisa dipercepat oleh beliau. Beliau juga sangat membantu akan mempersiapkan berbagai kemudahan yang sesuai aturan sehingga investor akan makin tertarik untuk membangun. Jadi ini negara dengan negara, kami diminta untuk bekerja cepat, menyiapkan lahan-lahannya, disurvei, ini aturannya, dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah. Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan. Betul ya Pak Sim ya? Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi tadi yang saya katakan tadi. Ya, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata, ada nanti Pak Erik akan tunjukkan yang idle di bawah kereta api, Perumnas, dan juga BTP. Nah, nanti dari situ tentu lebih lanjut ya, begitu karena di G2G tentu negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle, artinya tidak bermasalah, yang siap untuk dibangun. Nah, ini negara Qatar ini mau bangun 1 juta rumah di Indonesia. Ya, targetnya jelas untuk masyarakat menengah ke bawah. Ya, ini salah satu macannya Bapak Prabowo Subianto, yaitu Bang Marwar Sirait ini menegaskan ya, hingga saat ini sudah ada sejumlah investor untuk program ini. Waduh, ini mantap bener ini. Bukan hanya omon-omon saja, tapi kerja nyata seperti inilah yang dibutuhkan. Ini ngeri emang. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Tan tentang pengembangan proyek hunian 1 juta unit. Kami persilahkan. Ini loh, disaksikan langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Dimohon untuk dapat menunjukkan dokumen MOU.
Ya, wah ini tadi ada momen ya Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini menyaksikan langsung lah penandatanganan MOU proyek 1 juta rumah dengan negara Qatar. Dan ini membuktikanlah Bapak Prabowo Subianto ini tidak salah memilih menteri ya, seperti Bang Marwar Sirait ini tadi lah. Ya gimana ya, orang yang seperti tidak dipercaya oleh partainya dulu ya ternyata bisa kerja juga ini. Dan ya mudah-mudahan lah lancar ke depannya dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Amin, amin, amin. Gimana coba ya menurut kalian? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi gini, problem perumahan di Indonesia kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah ya. Tapi fokus dari investasi kali ini adalah di kota, dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah-daerah kumuh, daerah yang menumpuk, ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan. Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut yang kumuh-kumuh juga kita bereskan pelan-pelan. Tapi ini adalah komitmen dan pernyataan dari beliau dan grup beliau khususnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Itu kira-kira 1 juta yang dikomitkan, 1 juta unit. Ini yang lebih rusun dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing. Seluruh Indonesia, karena dimanapun ada keperluan untuk kita membangun, terutama di kawasan-kawasan yang perlu kita renovasi, kotanya jadi lebih bagus, di situ kita masuk. Teknisnya nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya, GV teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya dan sebagainya nanti akan dihitung. Jadi gini. Nah ini ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bang Fahri Hamzah yang mengungkapkan bahwa konsep hunian ini yang akan dibangun dalam kerjasama pembangunan 1 juta rumah dengan investor Qatar ya akan berbentuk hunian vertikal atau seperti rumah susun itulah. Ya Bang Fahri Hamzah ini tadi juga mengatakan pembangunan hunian ini akan diprioritaskan di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Ini loh. Ya, namun ini tadi Bang Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa pembangunan ini juga dapat dilakukan di desa dan di kota lainnya lah. Jelas. Pokok di seluruh Indonesia. Ini mantap bener ini. Ya semoga bisa terlaksana dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Ya ini kerjasama menteri dan wakil menteri ini. Ngeri. Lewat moderator silakan aja moderator. Moderator yang ngatur bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Waduh. Enggak, Kalah itu udah, berat ya gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Enggak usah terlalu songong lah. Ya. Kita terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah itu dulu, selesai dulu. faktanya Enggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Enggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki. Waduh. Oke, berhenti Bung Deddy biar arah dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, Ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, Pak. Udah, biar arah dulu. Maaf saya gender bias ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus, terancam lu kan mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nah, ada aja. Nggak itu. happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo. Begitu.
Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Siap. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan. Ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran, kita kerja lagi. Tuh. Lewat Silakan, moderator, silakan. Nah ini tadi ada momen menarik ini ya, perdebatan Bang Marwar Sirait dan Bang Deddy Sitorus ini. Jelas lah ini Bang Marwar Sirait ini apa ya, sekakmat Bang Deddy Sitorus ini. Kalah itu memang berat, dan Bang Deddy Sitorus ini sampai mengatakan ya jangan terlalu songong lah. Jangan seperti perempuan. Waduh. Ya kalau Bang Marwar Sirait ini seperti perempuan, ini kenapa? Salahnya di mana coba? Emang masalah apa ya, perempuan itu gimana menurut Bang Deddy Sitorus ini? Aduh, Bang Deddy Sitorus ya, kalah itu memang berat. Sangat berat itu loh. Saya boleh nggak Pak, kita buat sejarah di Indonesia, harga rumah buat rakyat turun, boleh nggak Pak? Saya berdoa sama Tuhan, semoga saya dikasih kesempatan melakukan itu Pak. Harga rumah di Indonesia bisa turun, boleh nggak gitu Pak? Ya, ya kan Pak? Boleh nggak itu dijadikan tekad kita bersama Pak? Boleh saja Ya? nih Bang. Jelas saya bangga ini memiliki menteri seperti Bang Marwar Sirait ini. Anak bangsa yang begitu cerdas menyikapi bangsa Indonesia ini ke depan. Yang menyepelekan, yang menghina, ya cobalah lihat apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan Bang Marwar Sirait ini. Ya gimana ya, Bang Marwar Sirait ini bukan hanya omon-omon saja, tapi ini kerjanya jelas nyata ini loh. Ya semoga harapan keinginan pejabat yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia ini bisa terwujud. Amin. Gimana coba kalau sudah begini, ini menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Kita ada kebun pertanian, jadi nanti boleh ambil tanaman di situ. Kalau beli di luar itu minimal 105.000, 200.000. Kalau di sini gratis. Programnya Pak Ara. Ngeri emang ngeri nih Bang Marwar Sirait ini. Sabar. Hati-hati, God. Ya. Nah, itu Pak programnya rakyat senang di pohon. Terima kasih ya Pak Joko ya. Ini baru saya datang kali ada pengembang ngasih pohon ke rakyat. Ya, dan gratis. Ya, dan pohonnya udah lumayan ya. Tapi juga bukan bibit lagi nih ya, udah tanam. namanya pohon apa ini? Abi Buya. Ya. Ada yang pink, ada yang putih. Mudah-mudahan ditiru sama yang lain ya. Ini kalian. Nanti saya kirimin baju ya. Waduh, ini bersama kecil juga akrab sekali ya. nih Bang Marwar Sirait ini. Turun Bu. Nah ini jelas banget ini kecintaan Bang Marwar Sirait ini ke rakyat Indonesia lah.
Dan ini tadi ada momen ya, salah satu momen Bang Marwar Sirait ini meresmikan perumahan di Cicalengka yang dilengkapi dengan kebun persemian mandiri. Ya, sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan rakyat kecil ini pastinya ya. Ya, perumahan ini bukan hanya menjadi tempat tinggal saja, tetapi juga ruang pemberdayaan masyarakat untuk hidup lebih mandiri dan berkelanjutan lah pastinya. Bersama kita wujudkan hunian yang layak dan ramah lingkungan lah untuk semuanya. Waduh, ini memang ngeri banget ini Bang Marwar Sirait ini. Ya, salah satu macan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini. Bukan kaleng-kaleng memang ini. Ya, kerja nyata yang dibutuhkan ya saat inilah, bukan hanya omon-omon saja. Ini apa ya, kerjanya Bang Marwar Sirait ini jelas untuk rakyat kecil dan sekaligus apa ya, membungkam para pembencinya. Waduh. Lanjutkan Bang. Gimana coba kalau menurut kalian kalau sudah begini nih? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.